Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa. Baik, bagaimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Pastinya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, serta Allah berikan kita kelancaran dalam menjalankan bisnis NASA ini. Amin. Baik teman-teman, mohon maaf agak terlambat karena tadi kebetulan saya ada tamu juga ya. Ya alhamdulillah. Tadi setelah Isya, sebelum saya live ini ada yang datang ke rumah mencari produk. Itulah manfaatnya kita stok produk ya. Jadi orang mencari ke rumah ya, alhamdulillah barangnya sudah ready gitu. Oke. Baik, sambil menunggu teman-teman, terima kasih Pak Purwo. Mohon dikomentari untuk suara dan gambarnya sebelum kita lanjut. Kayak terang-terang ya. Oke, nah diterangkan biar kelihatan. Oke, terima kasih Mbak Kartini Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pasti bisa. Oke, terima kasih Pak Purwo, terima kasih Mbak Kartini Handayani. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi malam hari ini insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Baik itu omsetnya maupun jaringannya, karena kebetulan alhamdulillah setelah beberapa hari tidak hujan, di sini baru saja hujan dan tadi sedikit gluduk-gluduk gitulah biasa ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sinyalnya sampai selesai. Terima kasih Mbak Siti Munawaroh sudah hadir. Silakan dicolek-colek mitra-mitra NASA yang lain yang belum hadir ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini terima kasih kepada Bapak Purwo Sugianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengisi live pada malam hari ini, khususan gitu ya, khususan karena pada malam hari ini akan sedikit bercerita tentang kenapa sih saya itu ngotot sekali ikut NDO online seperti itu, dan apa manfaat yang saya dapatkan setelah saya mengikuti NDO online itu. Baik, saya mulai saja ya teman-teman. Jadi kenapa saya itu ngotot ikut NDO online gitu ya. Saya setelah diinfo bahwa Net 818 akan mengadakan NDO online, itu saya sangat antusias gitu, karena yang pertama ya, saya menyadari bahwa pendidikan di NASA itu sangat penting. Nah itu yang dasarnya kenapa saya itu saat diinfo akan diadakan NDO online saya langsung siap seperti itu. Karena saya sadar saya ini mitra NASA yang notabene tinggalnya jauh dari kantor NASA, jauh dari kota Jogja gitu ya. Jadi mungkin kalau saya di Jogja, saya bisa kapanpun saat ada kesempatan untuk pendidikan, saya akan segera berangkat gitu. Saya akan bisa datang kapanpun, di tempat manapun seperti itu. Tapi karena saya ini tinggalnya jauh di luar Pulau Jawa seperti itu, saat diinfokan akan ada NDO online itu saya sangat antusias. Saya sadar bahwa pendidikan di NASA itu sangat penting. Jadi inilah salah satu kesempatan saya yang jauh dari kantor NASA bisa mendapatkan ilmu dasar di NASA seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih NDO itu ya. NDO itu adalah New Distributor Orientation. Jadi NDO itu adalah pendidikan dasar yang diadakan oleh NASA
ya oleh PT NASA, oleh Diamond Network, itu untuk semua mitra NASA dimanapun berada. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena notabene saya memang belum pernah mengikuti NDO secara offline, seperti itu. Jadi saat diinfokan akan mengadakan NDO online, itu saya sangat antusias ya, karena ini adalah kesempatan saya untuk bisa mendapatkan ilmu tentang distributor baru, ya, orientation distributor baru itu kayak apa sih, seperti itu. Nah, ini betapa pentingnya pendidikan di NASA ini ya. Jadi karena saya ini belum pernah mengikuti NDO secara offline, jadi saya mengambil kesempatan untuk mengikuti NDO online. Karena di saat masa pandemi seperti ini, memang kita ini tidak bisa mengikuti atau kita melangsungkan pendidikan secara offline ya, karena di masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus benar-benar harus bisa mengambil suatu kesempatan yang sangat luar biasa ini di masa pandemi seperti ini dengan mengikuti semua pendidikan secara online, seperti itu. Manfaat yang saya dapatkan ya dari mengikuti NDO online ini, yang pertama, saya mengetahui dasar-dasar kenasaan ya. Jadi setelah mengikuti NDO online ini, saya bisa tahu kita mendapatkan banyak ilmu, kemudian kita ini tahu gitu, mau dibawa kemana sih arah bisnis kita ini gitu. Jadi kita sudah ada di NASA ini ya. Jadi kita nyemplung ke bisnis NASA ini ya, jangan cuma asal nyemplung aja gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita ada di NASA ini ya, arahnya itu kemana gitu. Arah yang akan kita bawa itu kemana, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua, bagi Anda yang belum mengikuti NDO online ataupun bahkan NDO offline ya, manfaatkan dengan baik pendidikan yang diadakan oleh upline Anda. Manut apa kata upline ya. Jadi kita di NASA ini pendidikan itu sangat penting, sangat-sangat penting, karena kita menjalankan bisnis ini ya tanpa kita ada ilmunya, tanpa kita tahu arah tujuannya, maka bisnis ini akan biasa-biasa saja, bahkan bisa-bisa kita muntaber gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara kita untuk bisa bertahan di bisnis ini, bagaimana cara proses kita menjalani bisnis ini, seperti itu. Jadi pendidikan di NASA ini sangat penting. Dan buat teman-teman yang belum tahu pendidikan di NASA itu apa saja ya, pendidikan dasar adalah NDO ya, kemudian ada KDI, kemudian nanti ada Master Seller, kemudian nanti ada SMB, ada Leader Club, kemudian ada PSS ya. Jadi ada juga tematik ya. Tematik itu semacam membedah suatu produk. Nah, itu biasanya diadakan di kantor pusat, seperti itu. Jadi teman-teman, jika mengikuti NDO online, Anda tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Karena apa? Kita investasi leher ke atas. Mungkin teman-teman mikir untuk apa, seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman berpikiran paling cuman seperti itu aja, kayak biasanya materinya mungkin disampaikan itu saja. Teman-teman jangan sok tahu, teman-teman jangan tiba-tiba menskak materinya itu saja. Asal teman-teman tahu ya, materi yang diulang-ulang itu akan lebih mudah masuk ke otak kita. Karena kita mengikuti pendidikan secara offline saja yang baru sekali, saya jamin gak ada materi yang masuk 100%.
Saya jamin. Walaupun mungkin orang itu sudah IQ-nya mungkin tingkat dewa gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan itu hanya 10-20% yang masuk. Jadi buat teman-teman semua yang merasa sudah pintar, yang merasa sudah tahu ilmunya, kemudian tidak mau mengulang, silahkan Anda turunkan ego Anda, silahkan Anda merendahkan hati, sama-sama ayo kita belajar, ayo kita sama-sama mencari ilmu, seperti itu. Jangan pernah sombong karena kita sudah bisa, ya. Jadi nggak akan ada ruginya investasi leher ke atas, karena itu akan kita rasakan manfaatnya setelah nanti jangka panjang. Investasi leher ke atas sama saja kita investasi jangka panjang, ya, buat teman-teman semua. Dan saya punya kata-kata yang sedikit ini memang asli ya, asli dari saya pribadi gitu. Jadi sebelum saya bacakan kata-kata saya ini, saya akan sapa-sapa dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Silakan komentar atau mungkin materi saya ini terlalu terlalu menegangkan gitu. Oke, Mbak Siti Munawarah, terima kasih sudah hadir, semangat pagi. Oke, terima kasih Pak Purwo sudah mencolok-colok Mitra Nasa dari Gunung Kidul, ya. Oke, Mbak Kartini, amin, di sini mendung dan duduk, Mbak. Oke. Mbak Nunung, selamat pagi. Yes, semangat pagi. Mitra dari Kalimantan juga sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir, ya. Oke, ini mohon maaf ya kalau misalkan mungkin teman-teman sudah komen tapi komentarnya tidak muncul di layar. Saya minta maaf. Mungkin nanti komennya bisa saya saya balas. Oh, ternyata ada komentar masuk ya dari Mbak Siti Munawarah. Betul, Mbak. Materi yang diulang-ulang ibarat pisau yang diasah terus-menerus. Sangat sepakat sekali. Karena pisau aja kalau kita pakai setiap hari itu bisa tumpul ya. Kalau kita nggak ngasah gimana bisa tajam seperti itu. Jadi yang perlu diasah itu otak kita, ya, otak kita yang diasah dengan cara mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang materi. Jangan pernah bosan apabila teman Anda atau mitra Anda membawakan materi yang sama itu saja, ya. Karena semakin kita sering mengulang, semakin sering kita mendengarkan materi yang sama, maka akan lebih cepat masuk ke dalam otak kita, seperti itu. Saya akan sedikit membawakan kata-kata ya. Ini tidak bermaksud menyindir ataupun menyakitkan hati seperti itu. Tapi ini sebetulnya bagus kok. Jadi untuk teman-teman semua ya, apabila teman-teman semua yang mungkin dulunya tidak sekolah ya, contohnya seperti saya ya. Saya hanya tadinya seorang pelajar aja gitu ya. Jangan khawatir jika Anda bukan orang yang berlatar belakang pendidikan rendah. Ya. Jangan takut Anda tidak sukses karena Anda tidak berpendidikan tinggi. Anda akan sukses jika Anda mengikuti semua pendidikan di NASA. Tebuslah semua pendidikan yang tidak Anda tempuh di masa lalu dengan tuntaskan semua pendidikan di NASA. Jadi untuk teman-teman semua yang notabene dulunya mungkin tidak sekolah atau mungkin hanya jenjang pendidikannya rendah, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut, Anda tidak akan sukses. Anda akan sukses dengan kerja keras yang gigih, menjaga semangat, kemudian tuntaskan semua pendidikan di NASA. Oke? Tebuslah semua pendidikan yang tidak Anda tempuh di masa lalu dengan menuntaskan semua pendidikan di NASA. Bagaimana teman-teman? Are you ready? Pastinya ya, kita akan selalu siap untuk mengikuti semua pendidikan di NASA. Kemudian saya
baca dulu. Dan mohon maaf kalau kata-kata saya tadi mungkin agak-agak gimana gitu. Saya tiba-tiba saja tadi menemukan kata-kata itu saat di info untuk live seperti itu. Jadi ini untuk saya pribadi juga, karena notabene saya bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi seperti itu. Jadi saya bertekad, walaupun saya tidak berpendidikan tinggi, saya harus bisa menuntaskan semua pendidikan yang ada di NASA. Saya pasti bisa, dan teman-teman juga pasti bisa. Mbak Nuno, betul sekali, pendidikan itu sangat penting, bahkan bisa dibilang wajib, karena pendidikan di NASA ini adalah nyawa dalam menjalankan bisnis. Tanpa pendidikan tidak akan tahu arah. Siap, sangat sepakat. Dan perlu teman-teman tahu juga, saat kita mengikuti pendidikan secara online maupun secara offline, Anda harus yakin bahwa Anda berada di sekitar orang-orang yang positif. Ya, dengan Anda mengikuti pendidikan, maka energi positif Anda akan masuk, maka disitulah semangat Anda akan menggebu, semangat Anda akan membara. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti pendidikan, segera ikuti pendidikan agar Anda mendapatkan ilmunya, agar Anda mendapatkan energi positif dan semangatnya. Oke? Siap Mbak, kesombongan itu tidak akan kekal Mbak. Kita harus rendah hati biar kita tidak ego. Sangat sepakat Mbak Kartini. Ini kalau jebolan NDO ini luar biasa semuanya ya. Mbak Siti Munawarah, materinya keren dan mantap. Terima kasih Mbak Siti Munawarah. Mbak Ani, semangat pagi. Terima kasih Mbak Ani. Pak Bambang, materi yang diulang-ulang akan secara otomatis mudah diingat. Sangat setuju Mbak Kartini. Yes, saya siap untuk menuntaskan semua pendidikan di NASA. Yes, saya juga siap. Pak Purwo, yes, ini baru contoh seorang leader sejati. Amin. Terima kasih Pak Purwo. Terima kasih Mbak Yulia sudah hadir. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut sedikit. Jadi untuk teman-teman, Anda sangat rugi jika tidak mengikuti pendidikan dasar di NASA, yaitu NDO, ya. Apabila Anda sudah mengikuti NDO secara offline, jangan pernah merasa, saya sudah mengikuti, seperti itu. Tapi manfaatkanlah kesempatan saat di masa pandemi seperti ini. Kapan lagi kita akan bisa mendapatkan ilmu, kapan lagi kita bisa mendapatkan energi positif, dan kapan lagi kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif seperti itu. Jadi sangat rugi sekali jika Anda merasa dengan mengikuti NDO online atau pendidikan online ini Anda berpikir itu tidak bermanfaat. Itu sangat rugi, dan itu menurut saya orang yang sangat sombong, ya. Absen kita saja yang sudah mungkin ratusan, bahkan mungkin berapa ratus kali mengikuti pendidikan, ya, mereka masih bersedia membuka peluang untuk kita semua yang belum mengikuti pendidikan, yaitu dengan cara membuka pendidikan secara online. Kenapa kita yang masih seumur jagung, mungkin pendidikan, bahkan ikut pendidikan aja belum pernah, sekalinya dikasih kesempatan untuk mengikuti pendidikan, kitanya cuek gitu. Jadi sangat disayangkan sekali untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Ya mohon maaf ya teman-teman. Kalau kita diinfo pendidikan, ini pengalaman saya pribadi. Saat kita diinfo oleh upline atau sponsor kita, tanggal sekian, bulan sekian kita akan ada pendidikan. Siap. Katakan saja terlebih dahulu siap. Walaupun mungkin di saat itu kita sedang tidak punya biaya. Walaupun mungkin di saat itu kita sedang masa kritis. Atau mungkin kita sedang saat down. Tapi saat kita diinfo pendidikan, maka katakanlah siap. Karena segala sesuatu niatan yang baik, insya Allah akan ada jalannya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, ini sedikit cerita dari saya.
Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mendengar, ini hanya sekedar mengulas, mengingatkan kembali gitu. Karena saya jika teringat dengan usaha saya ini, itulah yang memotivasi saya untuk tidak down, walaupun bagaimanapun keadaannya, seperti itu. Jadi teman-teman, saat saya baru bergabung di NASA sekitar 1 bulan bergabung di NASA, saya diinfo oleh upline saya bahwa di bulan Juni, saya gabung di NASA bulan Februari akhir. Jadi diinfolah saya bahwa di bulan Juni akan ada pendidikan KDI. Saya tanpa pikir panjang, saya katakan siap. Saya pasti berangkat ke Jogja untuk mengikuti pendidikan. Padahal saat itu saya belum tahu saya berangkat ke Jogja ini pakai apa, uangnya dari mana, saya belum tahu. Saya katakan siap, lalu saya bercerita dengan suami saya, berangkat. Kata suami saya, kalau memang itu bagus, berangkat. Masalah uang kita pikirkan nanti. Dan ternyata saat sudah mendekati hari H, ya, saya waktu itu kan sebelum pendidikan dimulai kita harus sudah transfer uang terlebih dahulu. Kebetulan waktu itu dapat uang THR karena mau lebaran. Jadi dapat uang THR. Dari situlah saya membayar tiket untuk bisa pendidikan. Kemudian setelah itu saya belum berpikir saya akan berangkat naik apa. Saya tanya tiket pesawat di bulan Juni dari Pangkalan Bun ke Jogja itu 1 orang 2 juta sekian. Dan kebetulan saya harus membawa putri saya yang sudah usia 4 tahun. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya. Saya mikirkan tiket untuk 2 orang aja sudah hampir 5 juta. Tiket pesawat saja. Belum lagi saya harus naik taksi dari sini ke Pangkalan Bun itu 1 orang 250.000. Jadi saya tanya lagi dengan suami. Itu saya sudah transfer uang untuk tiket gitu ya. Saya ngobrol lagi dengan suami, bagaimana ya ini karena tiketnya mahal seperti itu. Dan kebetulan udahlah gampang kata suami saya. Nanti pasti ada jalannya. Karena suami saya mendukung, jadi saya semangat. Dan kebetulan saat sudah mendekati hari H, suami saya baru saja membeli mobil. Jadi uang itu sama sekali tidak ada. Gitu. Sama sekali kita itu nggak punya uang gitu kan? Karena bukan nggak punya uang, memang sedang tidak ada uang. Jadi karena sudah pusing, mikirkan biaya tiket yang luar biasa waktu itu, karena posisinya memang di bulan Juni itu kan liburan gitu. Jadi otomatis tiket pesawat semuanya melambung tinggi seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ya sudah, saya kebetulan bersama kakak saya yang kebetulan adalah mitra saya, kami memutuskan untuk naik kapal laut ya. Walaupun waktu itu suami saya mungkin agak ragu karena memang selama menikah sampai punya anak ya, kami memang belum pernah yang namanya pergi itu sendiri-sendiri gitu. Selalu kemana-mana itu sama-sama. Apalagi posisinya kami hanya perempuan semua gitu. Membawa anak kecil naik kapal laut. Nah itu suami saya itu sebenarnya agak-agak gimana ya, mau mengiyakan, nggak tega gitu kan. Tapi kalau tidak diiyakan karena sudah niatan baik, ya akhirnya saya meyakinkan suami saya bisa membawa anak saya karena ditemani oleh kakak saya. Dan disitulah suami saya oke, cari tiket kapal. Teman-teman bisa membayangkan ya, saya seorang wanita dengan 1 anak dengan kakak saya ya, itu naik kapal bertiga tanpa kita tahu
tanpa kita pendampingan seorang laki-laki gitu. Naik kapal itu kan bukan hal yang sebentar gitu ya, lama gitu, membutuhkan waktu yang berjam-jam sekali gitu. Dan teman-teman mungkin tidak akan percaya gitu. Saya berangkat dari Kumai ke Semarang, itu saya tidak mengenal satu orang pun di Semarang. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana perasaan ini, perempuan semua berangkat, stres tanpa pikir panjang berangkat ke Semarang. Sampai di Semarang kami nggak tahu siapa, nggak kenal siapa-siapa ya, kecuali mungkin orang yang sekedar lewat-lewat saja gitu. Dan upline saya menghubungi ya kenalannya untuk menjemput saya di Semarang ya, di Semarang. Jadi saya itu modalnya hanya foto dari kamera, dari HP. Dikirim, Mbak ini orangnya yang mau jemput. Coba bayangin teman-teman dengan orang yang nggak kenal, tapi saya percaya gitu. Kalau kita niatannya baik, insya Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan alhamdulillah ternyata orangnya sangat baik sekali. Sehingga saya bisa tinggal di Semarang ya. Tinggal di Semarang itu kalau nggak salah sekitar 2 malam. Itu bahkan sampai sekarang komunikasi kami masih terjaga dengan baik. Itu hanya lantaran beliau ini menjemput saya ke pelabuhan. Akhirnya kami ditumpangi untuk istirahat, untuk tidur selama 2 hari di sana. Setelah itu kami diantarkan ke tempat travel untuk menuju ke Jogja ya. Teman-teman bisa membayangkan yang jemput kami itu adalah laki-laki gitu, laki-laki. Dan saya juga bercerita dengan suami saya bahwa saya dijemput oleh saudara ini. Dan ternyata orangnya sangat baik sekali, keluarganya sangat baik sekali. Dan sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi kami selalu terjaga walaupun jaraknya jauh, tapi kami masih komunikasi melalui media sosial seperti itu. Dan itu salah satu sedikit cerita tentang saya yang mungkin menurut teman-teman biasa saja gitu ya, tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Karena posisi saya yang saat itu kita pusing, nggak punya uang. Teman-teman percaya apa enggak? Saya berangkat dari sini, sampai ke Semarang, sampai ke Jogja, ya, itu hanya membawa uang 3 juta. 3 juta ya teman-teman, 3 juta. Kalau teman-teman rinci untuk kami biaya nginep di losmen. Kami nginep di losmen. Terus untuk tiket kapal, kemudian untuk makan kami ya selama di Kumai, karena kami sebetulnya berangkatnya sekitar tanggal 17, tapi tanggal 16 kami sudah di sana karena daripada nanti terlambat seperti itu ya. Jadi untuk biaya makan, untuk biaya tiket, untuk biaya ya namanya bawa anak kecil ya, jajan lah ya apa seperti itu. Uang 3 juta itu saya dari Kalimantan sampai ke Jogja. Untuk biaya transportasi dari Semarang ke Jogja ya, alhamdulillah itulah sepenggal pengalaman saya yang membuat saya, kalau saya sedang down gitu ya, kalau saya sedang semangatnya menurun seperti itu, saya ingat lagi perjalanan saya waktu itu untuk bisa mengikuti pendidikan KDI. Dan itulah yang membuat saya semangat seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang berada di posisi mungkin down, mungkin semangatnya sedang menurun, coba teman-teman ingat kembali, flashback kembali perjalanan apa yang sudah membuat teman-teman itu berada di titik yang saat ini. Itu saja. Nggak usah muluk-muluk
nggak usah kita harus mengingat impian kita yang sangat tinggi mungkin, ya. Tapi kalau kita saat sedang down, flashback saja ke pengalaman kita yang membuat kita berada di titik saat ini. Karena itu yang memang saya alami, karena memang itu yang selalu saya tanamkan dalam pikiran saya, gitu. Sehingga kalau saya mengingat perjalanan itu, berarti saya berada di titik ini tuh ya karena memang usaha saya, gitu ya. Karena memang ada jalan, ada proses yang saya lalui, gitu. Jadi itulah yang selalu saya tanamkan supaya saat saya sedang down, saat saya sedang mungkin namanya kita sedang merintis usaha, merintis bisnis itu kan banyak macam-macam godaannya seperti itu ya. Entah mungkin saat kita lagi semangatnya prospek, ternyata mungkin belum ada yang nyangkut gitu, akhirnya kita down. Itu kita ingat lagi nih yang sudah. Oh iya, apa yang sudah saya lakukan selama ini sehingga saya berada di titik saat ini, itulah yang akan memotivasi lagi. Jadi untuk teman-teman semua, mohon maaf ya, bukannya saya ini mau pamer atau mau menonjolkan pengalaman saya, tidak sama sekali, mohon maaf gitu ya. Ini sekedar penggalan maksudnya cerita saya, pengalaman saya gitu ya, untuk bisa mengikuti pendidikan dengan hanya dengan kata siap gitu, dengan saat Absen kita menginfokan pendidikan, cek Mbak, tanggal sekian, bulan sekian ada pendidikan, misalkan contoh akan ada pendidikan NDO, siap. Karena Absen selalu mengatakan apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, katakan siap. Insya Allah kalau niatan kita baik, kita ikhlas, tulus dari hati, pasti akan ada jalannya. Jadi itu sedikit mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang mungkin berpikiran pendidikan itu mungkin hanya sia-sia atau hanya buang-buang waktu atau hanya buang-buang uang, ya. Silahkan teman-teman bisa mungkin memetik sedikit dari saya, pengalaman saya maksudnya. Yang dipetik itu yang baiknya saja ya teman-teman. Kalau poinnya setiap diinfokan oleh Absen Anda, sponsor Anda, akan ada pendidikan, katakan siap. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun kondisinya nanti, insya Allah akan ketemu dengan sendirinya. Yakin dan percaya bahwa niatan baik dan tulus dari hati, pasti Allah akan memberikan jalan. Baik, terima kasih. Saya sapa lagi ya. Mbak Yulia, oh ya, Mbak Nunung ya, sangat sepakat harus kita semua pasti bisa mengikuti semua pendidikan yang ada di NASA. Ya, siap. Mbak Yulia, semangat pagi, terima kasih Mbak Yulia. Pak Purwo, jangan pernah merasa sudah pernah ke pendidikan. Ingat rumus 4 langkah yang jangan hanya berhenti di langkah pertama, tuntaskan sampai 4 langkah. Buat teman-teman, saya ingatkan kembali 4 langkah yang dimaksud oleh Pak Purwo ya. Yang pertama, kita datang sebagai peserta. Kemudian yang kedua datang sebagai pendamping. Yang ketiga, kita datang ke pendidikan sebagai pendamping lagi. Dan yang keempat, maka kita membina jaringan kita. Oke. Mbak Siti Munawarah, pendidikan tidak hanya di sekolah saja, dimanapun kita bisa memperoleh pendidikan. NDO ini banyak sekali manfaatnya.
bagi kita. Selain bertambah ilmu, kita juga tambah pengalaman, tambah teman, karena alhamdulillah teman-teman di NDO semua baik-baik. Terima kasih Mbak Siti Munawarah. Ya, Pak Bambang siap menempuh pendidikan tertinggi di NASA STN. Terima kasih ya Mbak supportnya. Sudah dipastikan Anda salah satu CDD pertama di Kalimantan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Ani, sangat sepakat Mbak, kita semua pasti bisa mengikuti semua pendidikan. Yes, jadi kita mumpung masih pandemi, kita bisa merencanakan, bisa sambil menabung-nabung untuk pendidikan. Mbak Siti Munawarah membalas Pak Purwo ya. Makasih pada doanya ya. Pak Purwo, wah ini panjang sekali Pak Purwo. Saya baca dulu ya teman-teman. Pergi ke Jogja itu untuk menambah ilmu, bukan hanya sekedar rekreasi. Jika motivasimu nggak kuat, rugi. Anda hanya buang-buang biaya. Pikirlah matang-matang sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya ikut-ikutan. Jika ikut-ikutan, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Usaha harus ada motivasi diri lebih kuat, sehingga dapat motivasi dari luar menjadi kekuatan, bukannya menjadi sampah di diri kita. Usaha perlu perjuangan. Tanpa berani berjuang, Anda hanya akan menjadi penggembira saja dan tanpa ada imbalan apapun. Sudah mengambil keputusan gabung sebuah bisnis, tidak ada motivasi diri yang kuat, istilahnya hanya ikut kabur angin. Begitu sudah bergabung, pelan-pelan gak ada pergerakan, terus terkikis kemauannya, kemudian hilang tanpa bekas. Suatu kasus mitra sudah jauh-jauh dari luar pulau ikut ke Jogja, ikut pendidikan, biaya perjalanan sudah berapa. Sepulang dari Jogja, sedikit demi sedikit lemah hilang sudah. Mari bagi yang serius, pikir ulang niat Anda, kuatkan motivasi dirimu hingga 100%. Kemudian buatlah target dan perjuangkan hingga tercapai. Kita dilahirkan menjadi seorang pemenang, bukanlah seorang pecundang atau pengecut. Wujudkan mimpimu sampai tercapai, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, sangat sepakat sekali. Jadi, untuk kita semua yang sudah terlanjur terjun di bisnis NASA ini, maka menguatkan diri lagi, ingat-ingat lagi perjalanan kita yang sudah kita lewati, kemudian ingat-ingat lagi impian yang harus kita capai, seperti itu ya. Mbak Kartini sangat memotivasi Mbak, pengalamannya Mbak Siti Rohani yang jauh bisa ikut pendidikan di Jogja. Masa kita orang Jawa nggak semangat ikut pendidikan di Jogja? Iya Mbak Kartini, terima kasih. Pak Purwo, ibu rumah tangga yang tangguh demi masa depan yang lebih baik lagi, tetap semangat Mbak Siti Rohani, Anda pasti CDD pertama di Kalimantan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Purwo, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, kemudian bimbingannya, juga doanya ya. Amin. Mbak Ani, pengalaman yang sangat luar biasa dengan berangkat ke Jogja ya Mbak Siti. Ya, nanti ke depan Mbak Ani kita berangkat sama-sama. Mbak Siti Munawarah, saya terharu Mbak, memang betul Mbak, niat baik selalu ada saja jalannya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Siap. Mbak Siti Munawarah, mungkin nanti kapan-kapan kalau mau pendidikan boleh kita calling berangkat sama-sama. Mbak Siti Munawarah dari Sintang, saya dari Manis Mata. Kita ketemu, entah itu nanti mau ketemu di Semarang atau mau ketemu langsung di Jogja, boleh ya. Atau mungkin bahkan Mbak Siti Munawarah mau ke Manis Mata dulu, baru kita berangkat sama-sama, juga dengan senang hati seperti itu. Karena begini, saat kita akan pergi, mungkin ya
intinya niat kita baik ya, kita mau pergi ke Jogja pendidikan. Kalau kita rombongannya ramai itu akan sangat indah gitu, sangat indah karena akan banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat ya, baik itu dari mungkin perkenalan, apalagi kayak kita ini belum pernah ketemu secara langsung. Di saat akan pendidikan kita bisa berangkatnya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng ya, pastinya akan sangat seru dan pasti akan sangat menjadi pengalaman yang sangat indah. Oke, saya tunggu Mbak Siti Munawaroh, kita sama-sama ke Jogja ya. Jangan ragu kalau misalkan siap untuk berangkat pendidikan, calling saja Mbak Siti, saya siap berangkat pendidikan, ayo kita sama-sama. Oke, siap. Mbak Yulianasa, perjalanan pendidikan yang luar biasa Mbak. Saya dulu juga pernah ke pendidikan bersama mitra yang punya anak bayi, dan dalam perjalanan ibunya mampu muntah terus dan bayinya juga selalu nangis terus. Perjalanan pulang pergi, pokoknya perjuangan yang tidak terlupakan. Luar biasa ini. Ya memang kadang kayak gitu ya Mbak Yulia, perjalanan untuk kita bisa menuju ke tempat pendidikan itu memang sangat memotivasi gitu ya. Nanti kalau kita sadar ya itulah kita ingat kembali, kita ingat-ingat lagi perjalanan kita yang kemarin, sehingga itu akan membuat kita lebih semangat lagi, seperti itu. Mbak Nunung siap, Mbak Ani siap, luar biasa. Ini mitra saya ya, yang sangat luar biasa. Pokoknya saat saya info akan ada pendidikan, beliau pasti siap. Luar biasa. Mudah-mudahan semangat teman-teman semua selalu terjaga sampai titik puncak. Kita akan sama-sama ke titik puncak. Amin. Oh, Mbak Siti Munawarah siap. Insya Allah sekalian saya pulang kampung ke tempat orang tua saya. Insya Allah. Karena saya juga kalau misalkan pendidikan ke Jogja, saya sekalian mudik. Saya sekalian mudik ke Jawa Timur tapi ya. Jadi manfaatnya niat utama itu adalah kita pendidikan, selesaikan semua pendidikan yang ada di Jogja. Kemudian saat kita mau pulang, kita bisa sambang ke orang tua. Jadi itu ada nilai tambahnya gitu. Kemudian bisa juga setelah itu menyenangkan hati karena di pelosok seperti ini jauh dari tempat-tempat rekreasi ya. Saat pulang kampung, saat selesai dari Jogja, selesai pendidikan, maka pulang ke orang tua sekalian jalan-jalan plus melepaskan rasa kangen dengan orang tua, seperti itu. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah mensupport ya, yang sudah mensupport pada malam hari ini. Anda semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Sedikit ini mungkin kata penutup ya sebelum saya akhiri. Dan buat teman-teman semua, apabila mungkin dalam penyampaian saya nanti tadi ya kurang baik ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu, karena memang ya saya itu ya apa adanya gitu ya, saya ngomong ya sesuai yang ngalir aja gitu, karena memang saya orangnya yang ya ceplos-ceplos ya, kemudian nggak bisa saya itu ngomong yang lemah lembut sekali, itu saya tidak bisa gitu ya. Saya memang kayak gini, beginilah saya apa adanya gitu. Jadi kalau apabila kata-katanya mungkin kurang pas, kemudian mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf ya. Untuk teman-teman semua, segeralah rubah mindset Anda, investasi leher ke atas, tidak akan pernah rugi, karena itu adalah salah satu investasi jangka panjang untuk kita. Oke? Dan satu kata mutiara dari saya, teruslah tumbuh walaupun sulit ya. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih.
yang sudah mensupport pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi terutama dan juga untuk teman-teman semua. Ambillah manfaatnya, yang tidak bermanfaat dibuang saja, seperti itu. Mbak Siti Munawar, orang Jogja ramah-ramah dan bahasanya sangat lembut sekali. Kadang saya jadi malu kalau pakai bahasa Jawa yang halus. Tenang aja Mbak Siti Munawar, saya ada temennya. Saya bukan orang Jawa. Saya orang Jawa Barat. Saya adalah asli keturunan orang Sunda gitu. Jadi kalau saya ngomongnya masih belepotan, nggih mbotennya itu ya, saya mohon dimaklumi gitu ya, karena memang saya bukan keturunan asli Jawa gitu ya. Atau yang mungkin orang biasanya kan ngomong kalau itu kromo inggil yang kayak gitu, yang nggih mboten seperti itu. Nah, saya belum selihai itu gitu. Jadi masih ya belepotan lah seperti itu. Tapi saya pede aja. Sebisa mungkin kalau berbicara dengan orang tua, saya menggunakan bahasa Jawa kalau memang beliau orang Jawa. Tapi kalau beliaunya biasa ngomong pakai Indonesia, ya saya pakai bahasa Indonesia. Intinya saya harus bisa menyesuaikan, karena saya merasa saya yang lebih muda, ya saya harus menghormati yang lebih tua gitu. Karena saya merasa saya juga punya pedoman, kalau saya ingin orang lain menghormati saya, maka saya harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Begitu juga kalau kita kepingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah dulu orang lain ya. Jadi jangan berharap kita dihargai oleh orang lain kalau kitanya nggak bisa menghargai orang lain. Itu prinsip saya. Jika ingin orang lain baik kepada kita, maka berbaiklah dulu kita kepada orang lain, seperti itu. Baik, ternyata sudah 1 jam lebih ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, melimpah rezekinya ya, dipanjangkan umurnya bermanfaat, berkah ya. Dan kepada Bapak Purwosugianto selaku Aplenkor kami semua yang ada di sini, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena berkat Bapak saya pribadi berada di titik ini ya, berkat dukungan, berkat support serta doa yang tulus dari Pak Aplen yang sangat luar biasa, sehingga kami semua bisa berada di titik saat ini. Dan untuk teman-teman yang sedang di posisi terpuruk, di posisi down, di posisi semangatnya menurun, yuk sama-sama kita saling menguatkan, sama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa semangat lagi, untuk bisa meningkatkan energi-energi positif yang ada pada diri kita. Oke, terima kasih. Ingat satu kata dari saya, tetaplah tumbuh walaupun sulit. Oke, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan never give up. Go Crown Diamond Director.